Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizkia Safitri dari kelas 3A. Saya berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Hari ini saya membuat video pembelajaran terkait dengan software GeoGebra. Pertama, saya akan mempresentasikan tentang software GeoGebra, yaitu ada identitas GeoGebra. GeoGebra dikembangkan oleh Marcus Hohenwarter dari Universitas Florida Atlantik Amerika tahun 2001. GeoGebra sebagai software matematika dinamis yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran matematika. Awalnya, software ini dikembangkan oleh Marcus untuk membantunya dalam proses belajar mengajar matematika di sekolah. GeoGebra adalah software dengan ide dasar menggabung geometri, aljabar, kalkulus yang dapat digunakan untuk belajar dan mengajar di tingkat SD, SMP, SMA, dan universitas. GeoGebra adalah perangkat lunak matematika dinamis untuk semua tingkat pendidikan yang menyatukan geometri, aljabar, spreadsheet, grafik, statistik, dan kalkulus dalam satu paket yang mudah digunakan. GeoGebra adalah komunitas jutaan pengguna yang berkembang pesat dan terletak di hampir setiap negara. Selain itu, GeoGebra menawarkan platform online dengan lebih dari 1 juta sumber daya kelas gratis yang dibuat oleh komunitas multibahasa. GeoGebra telah menjadi penyedia terkemuka perangkat lunak matematika dinamis, mendukung pendidikan sains, teknologi, teknik, dan matematika atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics atau biasa disingkat dengan STEAM, serta inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran di seluruh dunia. GeoGebra merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh International GeoGebra Institute yang tersedia lintas platform sistem operasi komputer baik melalui sistem operasi Windows, Mac, Chromebooks, maupun Linux, dan sistem operasi mobile. Sehingga hasil dari pekerjaan kita pada satu platform aplikasi dapat dibuka dan diedit pada aplikasi di sistem operasi lain. Tentu saja kita harus menyimpannya dalam ekstensi aplikasi GeoGebra, file atau file dengan ekstensi. Lalu selanjutnya ada perkembangan GeoGebra. Di awal perkembangan, GeoGebra hanya digunakan untuk geometri 2 dimensi dan aljabar. Namun saat ini GeoGebra sudah dapat digunakan untuk geometri 3 dimensi ditambah dengan kemampuan-kemampuan lainnya. GeoGebra yang saat ini digunakan pada platform Windows dikenal dengan istilah GeoGebra klasik. Awalnya dikenalkan dengan istilah GeoGebra 5, kemudian GeoGebra 6, dan pada saat tulisan ini dibuat dikenal dengan istilah GeoGebra klasik. Selanjutnya ada kelebihan dari GeoGebra. Yang pertama, dapat menghasilkan lukisan-lukisan geometri dengan cepat dan teliti dibandingkan dengan menggunakan pensil, penggaris, atau jangka. Lalu yang kedua, adanya fasilitas animasi dan gerakan-gerakan manipulasi dapat memberikan pengalaman visual yang lebih jelas kepada siswa dalam memahami konsep geometri. Ketiga, dapat dimanfaatkan sebagai evaluasi untuk memastikan bahwa lukisan yang telah dibuat benar. Keempat, mempermudah pendidik maupun siswa untuk menyelidiki atau menunjukkan sifat-sifat yang berlaku pada suatu objek geometri. Selanjutnya ada kekurangan dari GeoGebra. 1. Dikarenakan tidak semua siswa memiliki komputer atau laptop, maka penggunaan GeoGebra kurang maksimal. Kedua, tidak semua sekolah di Indonesia memiliki laboratorium komputer, sehingga penerapan GeoGebra tidak begitu berpengaruh pada peningkatan aktivitas siswa dalam mengeksplorasi dan bereksperimen materi-materi geometri karena tidak mempraktikkannya secara langsung. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan dari software GeoGebra-nya. Di sini ada menu, lalu di sini itu ada toolbars, lalu di sini ada style bar, graphic view, lalu di sini ada input bar, lalu di sini ada style bar algebra view. Pertama, saya akan menjelaskan menu dari software GeoGebra. Menu software GeoGebra yaitu merupakan menu utama pada GeoGebra yang berfungsi mengatur segala aktivitas perhitungan oleh pengguna saat menggunakan GeoGebra.
Di sini yang termasuk dengan menu dari software GeoGebra yaitu ada File, Edit, View, Perspective, Option, Tools, Windows, dan Help. Pertama, saya akan menjelaskan tentang yang termasuk ke dalam file. Di sini ada New Windows, yaitu akan menampilkan file kosong GeoGebra tanpa membentuk file yang sudah terbuka. Lalu ada New, menampilkan file kosong GeoGebra dan membentuk file yang sedang terbuka. Lalu Open itu membuka file GeoGebra yang sudah ada. Misalnya kita pencet. Nah. Lalu ada Open Web Page, yaitu membuka halaman yang baru. Lalu membuka halaman, lalu ada Open Recent, yaitu melihat daftar dan membuka file GeoGebra yang baru saja ditutup. Lalu ada Save, menyimpan file GeoGebra yang telah dibuat. Save As, menyimpan ulang file GeoGebra dengan nama yang berbeda. Share itu berbagi file GeoGebra ke pengguna lain. Lalu ada Export, mengubah format file GeoGebra sesuai dengan kebutuhan, seperti mengubah ke format gambar atau web page. Lalu ada Print Preview, yaitu melihat tampilan GeoGebra sebelum dicetak melalui printer. Lalu ada Close, yaitu menutup software GeoGebra. Lalu ada menu Edit. Di menu Edit itu ada Undo, mengembalikan tampilan ke posisi terakhir. Lalu ada Redo, mengembalikan tampilan setelah tidak sengaja terhapus. Lalu ada Copy, menyalin objek yang ada di GeoGebra. Lalu ada Paste, menempelkan objek yang sudah disalin. Lalu ada Graphic View to Clipboard, yaitu menyalin tampilan GeoGebra untuk ditempelkan ke Microsoft Word. Lalu ada Object Properties, yaitu mengubah pengaturan tampilan objek. Lalu ada Select All, memilih semua objek. Lalu di sini ada View. View itu di sini akses. Akses itu menampilkan sumbu, menampilkan grafik dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita pencet, dia akan hilang. Nah, kalau kita pencet lagi, dia akan memunculkan grafik. Lalu ada Grid, dia akan memunculkan kotak-kotak. Kalau kita pencet lagi gridnya, maka dia akan menghilangkan kotak-kotak tersebut. Lalu ada Algebra, yaitu memunculkan tampilan aljabar seperti ini. Ini memunculkan tampilan aljabar. Kalau kita pencet, nah, maka hilang. Kalau kita pencet lagi, nah, di sini akan memunculkan tampilan aljabar. Lalu ada Spreadsheet, yaitu menampilkan seperti Microsoft Excel. Dia ada baris dan kolom. Lalu ada grafik, dia menampilkan berupa grafik. Lalu ada grafik 2, memunculkan tampilan grafik kedua. Lalu ada Construction Protocol, memunculkan daftar objek secara berurutan. Lalu ada Keyboard, menampilkan keyboard virtual GeoGebra. Input bar, menampilkan atau menyembunyikan kolom input bar yang ada di bawah GeoGebra. Lalu toolbar, lalu navigation bar for construction step. Lalu refresh view, menyegarkan atau membuat ulang tampilan GeoGebra. Lalu ada recompose all object. Lalu di sini ada perspektif. Di perspektif itu ada aljabar dan grafik, ada geometri dasar, ada geometri, ada spreadsheet dan grafik atau lembar kerja dan grafik, lalu manage perspektif, yaitu kelola perspektif, dan save current perspektif, simpan perspektif saat ini. Lalu option. Di option itu, di menu option terdapat algebra description, yaitu value dia menampilkan hasil atau nilai. Definition menampilkan nama suatu objek. Command menampilkan formula suatu objek. Lalu ada point capturing. Lalu ada rounding, mengatur jumlah tempat desimal atau angka yang hendak dimunculkan. Lalu labeling, menentukan pengaturan label dari objek yang sudah dibuat. Font size, ukuran huruf. Language, yaitu pengaturan bahasa. Settings atau pengaturan. Di tools itu ada
custom toolbar, yaitu mengatur beberapa toolbar yang akan ditampilkan. Create new tool, membuat toolbar baru dari beberapa fungsi toolbar yang sudah ada. Lalu manage tool untuk menghapus dan memodifikasi nama dan icon toolbar. Di sini ada movement tools, point tools, line tools, spatial line tools, polygon, circle, conic, measurement, transformation, special object, action object, general, dan custom. Di sini ada menu Windows, ada new Windows. Help itu di sini ada tutorials untuk membuka link panduan penggunaan GeoGebra. Lalu ada GeoGebra forum atau membuka link forum GeoGebra, GeoGebra 2. Lalu ada GeoGebra.org. Lalu ada about atau lisensi menampilkan tentang dan lisensi GeoGebra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tools yang ada pada GeoGebra. Pertama di sini ada move. Contohnya seperti ini. Di sini ada move. Move itu dia geser atau pilih objek. Contohnya titik C kita geser ke sini. Nah, lalu ada rotate around point, yaitu dia pilih titik pusat, rotasi, lalu geser objek. Lalu record to spreadsheet, yaitu pilih objek yang dimaksud lalu ubah susunannya. Lalu di sini ada new point, yaitu membuat titik baru seperti ini. Lalu di sini ada point on object, yaitu point di objek, contohnya seperti di sini atau di kelilingnya. Nah, seperti ini. Lalu ada attach atau detach point, yaitu klik pada suatu titik dan objek untuk menempelkan atau memisahkan titik tersebut. Lalu ada intersect to object, klik dua objek atau langsung klik pada perpotongannya. Lalu ada midpoint or center, yaitu titik tengah. Misalnya di sini ada titik A dan titik C. Kita klik titik A, lalu klik titik C. Maka di sini ada titik tengahnya, yaitu titik G. Lalu ada complex number, yaitu klik pada bidang grafik untuk membuat bilangan kompleks. Lalu ada line through two points, yaitu di sini misalnya kita pilih titik A dan titik B. Nah, di sini kita bisa menyambungkan titik A dan titik C. Kita bisa menyambungkan titik A dan titik C. Namun, kita tidak akan tahu pangkal atau ujung dari garis ini, garis tersebut. Dari titik C ini kita tidak tahu nih pangkalnya kemana, lalu dari titik A ini pangkal atau ujungnya itu di mana. Jadi kita tidak tahu. Lalu kalau yang segment between two points, dia juga menyambungkan titik. Cuma kita tahu ujungnya, pangkalnya. Nah, seperti titik A dan titik D. Kita tahu nih ujungnya. Ada di sini ujungnya, di sini juga ujungnya. Kalau tadi line to point, kita tidak tahu ujungnya atau pangkalnya. Lalu ada segment with given length from point, yaitu pilih titik dan isikan panjang sisi. Lalu ada like to two points, yaitu pilih titik awal lalu satu titik lain yang dilalui. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Sini. Nah, di sini kita hanya tahu ujungnya atau awalnya yaitu di titik C. Kita hanya tahu awalnya itu di titik C, yang punya ujung itu hanya di titik C, sedangkan di titik D selanjutnya itu kita tidak tahu ujungnya atau pangkalnya itu di mana. Lalu selanjutnya ada polyline between points, yaitu pilih semua titik lalu klik titik pertama. Lalu vector between two points, yaitu pilih titik pangkal lalu titik ujung. Lalu ada vector from point, pilih titik pangkal lalu klik vector. Selanjutnya ada perpendicular line, yaitu pilih titik dan garis yang tegak lurus. Lalu ada parallel line, yaitu pilih titik dan garis yang sejajar. Lalu ada perpendicular bisector, yaitu pilih kedua titik, ujungnya atau ruas garisnya.
kedua kaki sudut. Lalu ada tangents, yaitu pilih titik atau garis, lalu lingkaran, garis lengkung atau fungsi. Lalu ada polar or diameter line, yaitu pilih titik atau garis, lalu lingkaran atau garis lengkung. Lalu base fit line, pilih semua titik dengan menggunakan blok persegi panjang atau daftar titik. Lalu ada locus, pilih titik lokus, lalu titik pada objek atau slider. Selanjutnya yaitu di sini ada poligon. Poligon itu untuk membuat poligon di antara titik-titik. Contohnya seperti objek ini. Kita contoh lagi nih. Kita buat lagi di sini, sini. Nah, jadi dari titik A ke titik I ke titik C, lalu balik lagi nih ke titik K. Di sini nih, titik K ke titik L ke titik M, balik lagi ke titik K. Itu ada poligon. Lalu di sini ada regular polygon, yaitu untuk membuat poligon dari n titik. Lalu ada rigid polygon untuk membuat poligon yang bersimpul. Lalu ada vector polygon untuk membuat poligon. Lalu ada circle with center to point, yaitu untuk membuat lingkaran bebas, yaitu circle with center and radius. Circle with center and radius. Lalu ada kompas, yaitu untuk membuat kompas. Lalu ada circle to 3 points, yaitu untuk membuat lingkaran yang melewati 3 titik. Lalu ada semicircle to 2 points, yaitu untuk membuat busur 2 titik pada lingkaran. Lalu ada circular arch with center between 2 points, yaitu untuk membuat tali busur yang dibatasi 2 titik. Lalu ada circumcircular arch to 3 points. Lalu ada circular sector with center between 2 points, yaitu untuk membuat tali busur yang disambungkan dengan garis. Lalu ada circumcircular sector to 3 points, untuk membuat busur dan jari-jari suatu lingkaran. Lalu di sini ada elips, yaitu untuk membuat elips bebas. Lalu ada hiperbola untuk membuat hiperbola. Lalu ada parabola untuk membuat parabola. Lalu ada conic to 5 points, yaitu untuk membuat konik dari 5 titik. Lalu di sini ada angle, yaitu misalnya dari K ke M ke C. Nah, di sini akan membentuk sudut untuk membuat besar sudut. Besar sudutnya itu 45 derajat. Lalu ada angle with given size, yaitu untuk membuat sudut yang ditentukan. Lalu ada distance or length, yaitu untuk mengukur misalnya dari K ke L. Nah, di sini dia yaitu panjang ruas garisnya itu adalah 2 cm. Lalu di sini ada area, yaitu untuk menghitung luas daerah. Lalu ada slope, untuk membuat garis slope atau tangan. Lalu create list, untuk membuat list number. Lalu ada reflect object about length, yaitu untuk merefleksikan objek dengan titik pusat atau garis. Lalu ada reflect object about point, yaitu untuk membuat refleksi dari titik. Lalu ada reflect object about circle, yaitu untuk merefleksikan objek melalui lingkaran. Lalu ada rotate object around point by angle, untuk merotasikan objek dengan sudut. Lalu ada translate object by vector.
Lalu ada delete object from point by vector, yaitu untuk mendilatasi objek. Kemudian di sini ada insert text, yaitu untuk membuat teks pada lembar grafik. Contoh seperti ini, kita tulis misalnya panjang. Nah, ini untuk membuat teks pada lembar grafik. Lalu ada insert images, yaitu untuk menambahkan gambar. Lalu ada pen tools. Lalu ada relation between two objects, yaitu untuk mengetahui suatu relasi. Lalu ada probability calculator, itu ada kalkulator probabilitas. Lalu ada function inspector, yaitu untuk menyelidiki terkait dengan fungsi. Lalu selanjutnya itu ada slider. Slider itu untuk membuat peluncur atau untuk membuat peluncur. Lalu ada checkbox to show or hide object, yaitu untuk membuat tombol akhir hidden object yang lebih dari satu. Lalu ada insert button, yaitu untuk membuat tombol aktif. Lalu ada insert input box, yaitu untuk membuat kolom input box. Lalu di sini ada move graphic view, yaitu untuk memindahkan atau menggeser tampilan grafik. Contohnya seperti ini. Lalu ada zoom in, yaitu untuk memperbesar tampilan grafik. Lalu ada zoom out untuk memperkecil tampilan grafik. Lalu ada show or hide object. Contohnya di sini kita pencet, nah kita sembunyikan titik B-nya. Jadi di sininya hilang. Kalau kita pencet lagi, nah kita akan memunculkan titik B-nya. Jadi show atau hide object itu untuk menyembunyikan dan menampilkan objek. Lalu ada show or hide label untuk menyembunyikan dan memunculkan nama label objek. Lalu ada copy visual style, yaitu untuk mengcopy atau menyalin objek. Lalu ada delete object, yaitu untuk menghapus objek. Diketahui panjang AB sama dengan 6 cm. Panjang BC sama dengan 8 cm. Ditanya panjang AC. Jawab. Bisa menggunakan rumus kita menggunakan rumus Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kuadrat sama dengan tadi itu 6 pangkat 2 ditambah B nya itu tadi 8
Tunggu. Oke. Nah, ini berarti 8 pangkat 2. Ini kita misalkan ya, di sini kita misalkan ini A, lalu di sini kita misalkan B. Jadi panjang AB kita misalkan dengan A, lalu panjang AB kita misalkan dengan B, dan panjang BC kita misalkan dengan A. Jadi panjang AB kita misalkan dengan B, yaitu 6 cm, panjang BC kita misalkan dengan A, yaitu 8 cm. Jadi kita tulis seperti ini ya. A pangkat 2 ditambah B pangkat 2, atau sama aja 6 pangkat 2 ditambah B pangkat 2. 8 ditambah 8 pangkat 2. Jadi C sama dengan 6 pangkat 2 itu 36. Ditambah 8 pangkat 2 itu 64. C pangkat 2 sama dengan 36 ditambah 64 itu adalah 100. Dari 100. C itu adalah akar dari 100, yaitu 10. Jadi ini adalah hasil.